Metropolitan Rebana ini bukan sebuah proyek, tapi ini adalah sebuah aglomerasi perkotaan hidup. Ya. Pertanyaannya ketika ganti gubernur, ganti kebijakan juga nggak? Itu sih yang mungkin jadi pertanyaan dari masyarakat ya. Pelabuhan ini menghubungkan barang-barang hasil produksi Indonesia ke dunia global, ke ekonomi global. Wilayah ini memang sebuah wilayah yang sangat menjanjikan gitu, di mana pertumbuhan ekonomi bisa terjamin begitulah. Wilayah metropolitan ini saat ini sudah memiliki hampir 10 juta penduduk. Ya. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Radio PRFM dan juga pemirsa dan juga warga Jawa Barat, tentunya dalam program catatan PRFM edisi Jabar Juara. Kita akan coba berbincang setelah kemarin kita berbincang bersama Abah Eri ya, Ketua TAP. Kali ini kita akan coba berbincang mengenai masalah investasi, lalu juga mungkin program-program, dan kita tahu juga ada beberapa program bahkan dikatakan mega proyek ya, mega proyek Rebana. Seperti apa itu kita akan coba hadirkan langsung, yang kalau saya tidak salah belum lama ini dilantik ya, belum lama ini dilantik bersama Kepala Badan Pengelola Kawasan Metropolitan Rebana, Insinyur Bernardus Jono Putro, yang juga merupakan ahli pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Nah, kita akan coba ngobrol seperti apa sih proyek Rebana, dan juga karena Rebana itu bisa dikatakan di utara Jawa Barat ya, di utara Jawa Barat. Apakah mungkin akan ada ketimpangan dengan wilayah-wilayah lain, dan kenapa Rebana menjadi mega proyek ya, mega proyek dan juga bahkan sudah menjadi atensi dari Presiden Joko Widodo. Kita langsung berbincang bersama Aberni, sapa akrabnya. Aberni, apa kabar? Kabar baik, Kang Ewo, kumaha? Alhamdulillah. Aman ya, aman dan juga selalu semangat tentunya. Mungkin karena banyak sekali masyarakat nih, Aberni, banyak yang bertanya-tanya, banyak juga mungkin yang bingung gitu kan. Rebana teh naon gitu, metropolitan Rebana teh naon begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Jadi begini ya, Kang Ewo, kita harus mulai berbicara pertama kali mengenai Indonesia secara keseluruhan. Hari ini Indonesia itu sedang mengalami puncak urbanisasi. Jadi semua bagian Indonesia orang tinggal semakin mengkota. Ya. Jadi di 30 tahun ke depan diperkirakan 80% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sehingga ekonomi, pembangunan wilayah, pengembangan kota-kota itu akan sangat dipengaruhi oleh membesarnya kota kita dan aglomerasi perkotaan. Sehingga kehidupan kita sehari-hari tidak bisa lepas dari bagaimana transformasi tempat hidup kita menjadi kota. Nah, atas dasar itu Pak Gubernur melihat bahwa urbanisasi dan aglomerasi perkotaan ini harus dimanage dengan baik. Nah, jadi kita mulai mengidentifikasi di Jawa Barat ada 3 metropolitan besar. Yang pertama Botabek Punjur gitu ya, yang kedua adalah Cekungan Bandung, dan juga Rebana nih. Nah, pertanyaannya apa sih Rebana ini? Gitu. Jadi Rebana adalah wilayah aglomerasi perkotaan besar ya, yang terdiri dari 7 kota kabupaten. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang, dan Sumedang. Total penduduk di wilayah metropolitan Rebana ini ada sekitar 10 juta hari ini. Mungkin 9, hampir 10 juta ya. Nah, di antara di dalam metropolitan ini bukan hanya terdapat calon-calon kota dan kota-kota, namun juga ada wilayah pertanian ya, ada wilayah untuk pariwisata, ada gunung, ada destinasi wisata luar biasa. Nah, ini yang kita sebut sebagai wilayah metropolitan Rebana. Nah, ke depan Pak Gubernur melihat bahwa wilayah ini menjadi potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke depan. Sehingga yang kita lakukan adalah direncanakan 13 kota baru di wilayah ini. Ya. Nah,
13 kota baru ini adalah kota baru berbasis industri. Apa itu artinya? Artinya akan dibangun kegiatan-kegiatan ekonomi pengungkit seperti industri modern, kemudian industri masa depan gitu ya, yang akan mengungkit ya dan membangun kota-kota di wilayah rebana ini. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita menjadikan wilayah metropolitan ini sebagai wilayah yang akan terus bertumbuh? Maka disambungkanlah wilayah metropolitan ini dengan berbagai infrastruktur besar. Ada tol Cipali yang sudah kita tahu, kemudian dibangun tol Cisumdawu sehingga konektivitasnya terjamin. Nah, yang lebih penting adalah ada dua infrastruktur global besar di metropolitan rebana ini. Yang pertama adalah Airport Internasional Kertajati yang menghubungkan Jawa Barat dengan dunia, ya. Dan yang kedua adalah Pelabuhan Samudra Patimban, di mana pelabuhan ini menghubungkan barang-barang hasil produksi Indonesia ke dunia global, ke ekonomi global, tanpa harus menjadi feeder Singapura dan sebagainya. Sehingga wilayah ini memang sebuah wilayah yang sangat menjanjikan gitu, di mana pertumbuhan ekonomi bisa terjamin begitulah. Betul. Artinya bisa dikatakan ada berbagai penunjang-penunjang yang mungkin sudah direncanakan dan itu merupakan progres begitu ya, progres dari rencana besar ini begitu ya Pak Aberni. Tapi berkaitan dengan pola pendekatannya seperti apa tuh? Saya kira begini, wilayah metropolitan ini saat ini sudah memiliki hampir 10 juta penduduk, ya. Sehingga pola perencanaan yang kita lakukan dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah kita memastikan bahwa produk-produk kebijakan perencanaan kita inklusif. Inklusif dalam arti kita menggali semua potensi maupun harapan-harapan dari masyarakat. Yang kedua adalah kita memastikan bahwa di dalam kita merencanakan wilayah di 7 kota kabupaten ini, ke-7 kota kabupaten ini mengutamakan kearifan lokal dan modal dasar lokal. Dengan demikian diharapkan ini perkotaan modern berbasis industri ini akan berkembang sesuai dengan local wisdom gitu, local wisdomnya gitu. Betul, menjadi kearifan lokal yang bisa dikatakan ini ya. Contoh misalnya, tidak semua wilayah metropolitan ini akan jadi tempat industri. Betul. Ya, kita akan tetap menjadi lumbung beras kita, gitu ya. Jawa Barat pasca COVID kan satu-satunya yang masih terus bisa mengekspor, malah ya surplus gitu. Nah, kita akan menjadikan misalnya Kuningan, kota Kuningan tidak ada industri, namun difokuskan kepada pertanian masa depan dan pariwisata. Gitu. Itu adalah kearifan lokal yang luar biasa karena karunia Tuhan di lahan tanah seperti Kuningan luar biasa ya, ada Gunung Ciremai. Demikian juga Cirebon ya, dengan sejarah masuknya agama Islam ke Pulau Jawa atau ke Indonesia. Itu mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa. Selain Cirebon adalah kota dagang, kota komersial ya. Nah, pendekatan berbasis kearifan lokal ini didukung oleh perencanaan infrastruktur kelas dunia. Bagaimana kita mendapatkan infrastruktur kelas dunia ini? Melalui berbagai cara, dan hari ini kita sudah melihat sebagian dari infrastruktur besar ini sudah mulai terbangun gitu. Betul, sudah mulai bertahap ya. Nah, kalau ini kan berkaitan dengan banyak masyarakat yang akhirnya pasti bertanya-tanya, ini dampaknya buat kita apa gitu kan. Kebetulan ini tim liputan kita orang Indramayu gitu kan. Dampak buat kitanya apa nih dari pemerintah provinsi dan juga keterlibatannya seperti apa? Jangan sampai nanti ketika ada mega proyek, punten masyarakat sekitar hanya jadi penonton. Seperti apa nih Pak Aberni? Jadi bagi masyarakat ya, yang pertama mari kita lihat dari setting metropolitan ini. Ya. Kalau
kita lihat keseluruhan 7 kota kabupaten ini dengan infrastruktur yang sudah terbangun hari ini, maka masyarakat dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain hari ini bisa bergerak dengan jauh lebih efisien, jauh lebih leluasa. Teman-teman yang tinggal di Indramayu hari ini bisa dengan mudah bekerja di Majalengka, bisa mudah bekerja di Sumedang gitu. Demikian juga masyarakat dari Subang bekerja di Cirebon dan seterusnya. Bukan hanya masyarakat, tetapi barang pun bisa bergerak dengan baik. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, dengan adanya 2 infrastruktur kelas dunia seperti Kertajati dan Patimban ya, masyarakat harus bisa mendapatkan manfaat dari konektivitas kepada dunia luar, kepada global. Cuma selangkah. Kertajati dari semua kota kabupaten di masyarakat yang ada di Rebana ini hanya setengah jam, 40 menit. Cepat ya. Semua bisa langsung ke Timur Tengah, Betul. bisa langsung ke Eropa gitu ya. Nah, juga hasil bumi kita hari ini dengan adanya Airport Internasional Kertajati, hasil-hasil bumi segar kita sekarang bisa langsung diekspor. Betul. Lebih cepat ya ini ya. Kargo terminalnya di Kertajati gitu. Jadi jauh lebih cepat. Nah, inilah yang akan nanti mengungkit dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, ini harus dimanfaatkan. Inilah dampak positif bagi masyarakat. Konektivitas kita menjadi semakin baik, akses kita kepada pasar ya, dan juga tentunya kesempatan kerja. Nah, kesempatan kerja selain kita masyarakat bisa melakukan usaha-usaha wirausaha maupun di dalam profesinya masing-masing, pembangunan 13 kota baru yang berbasis industri merupakan alternatif ataupun peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Betul. Nah, kita memastikan bahwa ada balance ya antara industri manufaktur masa depan dengan kegiatan-kegiatan industri yang bisa menyerap UMKM, jadi bagian dari supply chain keseluruhan maupun industri-industri kreatif yang bisa mendukung kegiatan industri di Rebana ini. Baik, tapi kalau ini sendiri ABR nih soal tadi ya Bodebek ya. Bodebek berkaitan dengan infrastruktur pendidikan. Ya. Bodebek sebagai kota metropolitan punya UI di Depok ya. Di Bandung banyak UPI, ITB, Unpad dan lain sebagainya. Nah, apakah nanti di Rebana sendiri juga akan dibuat nih untuk istilahnya membangun SDM, entah itu kampus, entah itu sekolah SM dan lain sebagainya, apakah seperti itu juga atau seperti apa nih? Pertanyaan besarnya di balik itu sebetulnya adalah bagaimana masyarakat, bagaimana kita semua bisa mengambil manfaat dari hadirnya industri-industri masa depan. Nah, yang harus kita persiapkan tentu adalah pendidikan. Bahwa kita memiliki pool of talents ya, maupun kita memiliki sumber daya yang bisa mengisi pekerjaan-pekerjaan baru di industri ini. Maka kami di Metropolitan Rebana mengarus utamakan pendidikan berbasis vokasi dan kejuruan. Nah, pendidikan berbasis vokasi dan kejuruan sudah terbukti di seluruh dunia, di negara-negara yang mampu naik kelas dari ekonomi menengah menjadi ekonomi maju sebagai salah satu cara suksesnya. Pendidikan kejuruan dan vokasi ini berarti kita harus meningkatkan jumlah SMK, balai-balai pelatihan maupun politeknik. Nah, selain kita tetap harus mempunyai sebuah universitas ataupun perguruan-perguruan tinggi yang mumpuni. Nah, di Metropolitan Rebana ini berita baiknya bagi masyarakat saya kira ya, akan dibuka beberapa atau banyak sekali pendidikan yang seperti ini. Yang pertama,
politeknik. Politeknik itu menyiapkan sumber daya untuk mengisi manufaktur dan bidang-bidang industri yang akan hadir di sini. Politeknik Manufaktur di Bandung itu adalah politeknik tertua di Indonesia, akan membuka kampus keduanya di lahan sebesar 30 hektar di Majalengka. Jadi sebentar lagi nih di Majalengka akan ada politeknik besar. Ya. Yeah. Selain itu, Kementerian Perindustrian bersama dengan Pendidikan dan Kebudayaan juga mulai mendirikan SMK di beberapa lokasi kawasan industri. Betul. Nah, lalu yang juga sangat penting adalah pemerintah provinsi menginisiasi berdirinya ITB Kampus Cirebon. ITB Kampus Cirebon ini akan menjadi magnet ya, bagi terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Jadi secara keseluruhan program-program ini akan membantu masyarakat nih untuk menyiapkan diri. Sekaligus kita juga membantu industri untuk mendapatkan tenaga kerja ataupun sumber daya yang lebih skilled dan lebih siap gitu. Itu dia, karena yang terpenting di dunia industri adalah siap dan punya skill gitu ya. Jadi untuk warga Majalengka, Sumedang, Cirebon, lalu Indramayu, Subang ya Pak ya tadi ya? Subang harus bersiap-siap ya untuk menyiapkan diri, karena di daerah Anda sekarang nanti ya akan menjadi kota yang luar biasa. Jadi mindsetnya orang Indramayu nih, contoh kayak ini nih Pak. Ya. Kerja harus di Bandung, Jakarta, sekarang udah kayaknya nanti enggak kayaknya. Saya kira sudah sangat berubah ya. Betul. Saya kemarin ya dari Bandung ada rapat di Sumedang. Ya. Di Sumedang pagi-pagi gitu, jam 8:30 sudah situ. Kemudian jam 9:30 ada panggilan urgent untuk rapat di Jakarta gitu kan. Jam 1. Jam 10 saya berangkat dari Sumedang, udah ada di Jakarta. Nah, karena tadi ada. Demikian juga saya ada rapat atau ada pekerjaan di Cirebon, ya. Kemudian siang harinya harus ada di Subang. Semua sudah flowing. Dan saya bertemu dengan banyak teman-teman ya di industri pariwisata atau di kawasan-kawasan industri yang tinggalnya di Kuningan, tinggalnya di Sumedang, bekerja di Airport Kertajati, gitu ya. Jadi wilayah ini akan menjadi wilayah commuting yang akan menjadi istilahnya ya teman-teman vibrant, gitu ya, bergerak ya, ekonominya seru gitu. Kalau kita lihat sekarang jalannya dari Airport Kertajati ke arah Kadipaten ke Majalengka, mulai tuh kafenya mulai bagus, ada hotel bintang 4 ya. Ada tempat-tempat co-working space gitu, ada tempat hangout. Saya kira kalau kita ke Cirebon hari ini, tempat hangout nggak kurang-kurangnya gitu. Saya kira makin hip, makin bergairah lah ya untuk. Istilahnya kalau kita di perencanaan ya, para urban designer istilahnya tuh vibrant. Nah, vibrant itu apa? Vibrant itu apa ya? Oke banget gitu ya. Cokpis ya, kata orang Sunda mah cocok pisan lah. Cokpis. Baik, tapi mungkin terakhir nih soal peran serta masyarakat sudah. Terkadang masih ada ego sektoral. Ya. Kota kabupaten. Nah, bagaimana cara tugas Aberni nih dan juga Pak Gubernur untuk menyatukan konsepnya seperti ini? Ayo kita dukung bersama-sama. Ditambah dengan tadi aspek dari pihak-pihak lain lah. Ada beberapa hal ya yang membuat 7 kota kabupaten adalah bagian inherent dari metropolitan Rebana ini. Secara kelembagaan, para bupati dan wali kota bersama dengan Pak Gubernur adalah Dewan Pengarah Wilayah Metropolitan Rebana. Jadi sudah menjadi sebuah kesatuan. Nah, secara perencanaan tata ruang, wilayah metropolitan Rebana ini direncanakan melalui produk perencanaan level provinsi yang diturunkan ke dalam level kota kabupaten yang istilahnya sejalan gitu ya. Jadi saya kira tidak ada masalah di dalam
perencanaannya. Kita hanya berbatas administrasi, tetapi secara kegiatan teman-teman kan bisa dari Cirebon mau ngopi di Sumedang sekarang ke Jatigede bisa. Betul. Sore pulang gitu kan. Kepanasan Niis ke Kuningan ngopi-ngopi gitu ya. Nah, kemudian yang juga penting adalah tugas dari Badan Pengelola Metropolitan Rebana ini adalah membantu Bapak-Bapak Bupati dan Wali Kota dan Pak Gubernur untuk mengkoordinasikan ini urusan berat nih, yaitu urusan infrastruktur proyek strategis nasional. Ini kan besar-besar ya, dan adanya di pusat. Nah, inilah tugas kami untuk membantu kota dan kabupaten memastikan bahwa program-program pembangunan yang besar itu terlaksana dengan baik gitu. Baik. Tapi ini ada pertanyaan sedikit pasti dari masyarakat dan dengan adanya mega proyek ini. Ya. UMK dan UMR nanti di daerah sana ikut naik juga? Saya kira gini, satu hal mungkin mesti diluruskan ya. Jadi Metropolitan Rebana ini bukan sebuah proyek, tapi ini adalah sebuah aglomerasi perkotaan hidup. Ya. Jadi inilah tempat kita hidup. Tempat teman-teman, bapak-bapak ibu sekalian, beraktivitas, bekerja, bermain. Betul. Nah, tugas kami adalah bersama dengan para bupati dan wali kota menjadikan tempat bersama kita, metropolitan kita ini sebuah tempat yang layak huni, nyaman ditinggali gitu ya. Nah, yang disebut layak huni dan nyaman itu apa? Harus inklusif. Sehingga semua strata ekonomi, semua strata kegiatan, baik UMKM maupun industri besar, wah itu harus akan hidup gitu. Dan saya kira kalau ekonominya berjalan dan kita pastikan seluruh supply chain-nya ya berjalan, maka saya kira semua sektor ekonomi dan semua bagian masyarakat akan menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Jadi ini yang penting ya. Jadi ini bukan proyek hari ini 1 tahun 2 tahun proyek Pak Gubernur Ridwan Kamil, tapi ini adalah legacy ya yang dimulai oleh Bapak Gubernur Ridwan Kamil untuk menjadi sebuah embrio dari tempat kita hidup yang layak huni untuk masa depan 50-100 tahun ke depan. Dan kalau kita lihat modal yang ada hari ini, wilayah ini hampir bisa dipastikan akan menjadi wilayah yang sangat menjanjikan di Indonesia dalam waktu 30-50 tahun ke depan. Kita tunggu ya, semoga kita bisa melihat perubahan yang drastis ya, yang dimulai dari hari ini. Bernie, nanti kita coba lanjutkan untuk menghadirkan beberapa informasi, karena banyak sekali yang akan kita coba bedah lagi, terutama dari anggaran nih Pak, karena kan anggaran kan terlepas ada bantuan dari pemerintah pusat juga, dan mungkin dari beberapa pos-pos yang lain. Apakah ada trik dan strategi juga dari beliau ya untuk mendanai sejumlah infrastruktur yang ada di Jawa Barat, dan apakah juga akan ada, walaupun udah mau beres ya Pak Gubernur ya? Iya betul. Apakah juga ada rencana juga untuk di wilayah lain untuk dilakukan pengembangan dan juga mungkin pola sistem agar inklusif? Kita akan coba hadirkan tentunya dalam podcast catatan PRFM edisi Jabar Juara bersama Bernie di PRFM. Tetap bersama kami. Ya, masih dalam podcast PRFM di kursi merah. Biasanya merah panas ya? Kursi hot. Panas nggak Pak? Panas nggak? Hanet lah. Hanet ya. Karena di sini dingin ya. di Jabar Comment Center ya. Para pendengar juga warga Jawa Barat. Kita masih lanjutkan terkait tantangan dan juga hambatan yang sudah dijalankan juga gitu kan. Apalagi kalau saya tidak salah di bulan April ya, Bernie baru dilantik ya sebagai kepala Badan Pengelola Metropolitan Rebana, betul? Betul. Nah, mungkin tantangan dan hambatannya sejauh mana sih, Bernie? Lumayan. Jadi bikin susah tidur ya? Tidur masih aman? Masih aman. Masih aman. Alhamdulillah masih aman. Satu kata, menantang. Menantang. Saya kira di Indonesia tugas untuk mengelola wilayah metropolitan itu adalah sebuah tantangan baru ya. Dan saya merasa terhormat ya diberi kesempatan oleh Pak
gubernur untuk mencoba menjawab tantangan ini gitu. Mengelola wilayah dengan terdiri dari beberapa kota dan kabupaten dengan hampir 10 juta orang itu memerlukan sebuah kelegowoan gitu ya, sebuah pendekatan yang harus bisa pas lah gitu. Nah, saya kira dalam kita bekerja lintas batas administrasi selalu ada tantangan-tantangan regulasi misalnya, ya. Tantangan-tantangan batas-batas kewenangan, ya. Dan juga tentunya hampir pasti ada tantangan keterbatasan anggaran. Yeah. Bagi saya ini challenge ya, ini tantangan. Kuncinya adalah inovasi. Dan saya kira Pak Gubernur sudah selalu menyampaikan kepada kita semua bahwa kunci dari keberhasilan kita untuk meng-unlock ya potensi yang ada di masyarakat dan di wilayah kita ini adalah inovasi. Maka kita di BP Rebana senantiasa berinovasi ya. Bagaimana kita bisa memadukan beberapa aturan yang ada di daerah gitu, dipadukan dengan aturan yang ada dari nasional, mensinkronkan. Istilah kami harmonisasi. Ya. Banyak, misalnya satu hal aja ya, berkaitan dengan tata ruang. Tata ruang kita itu, ya, itu ada berbagai level. Ada tata ruang kota kabupaten, namanya RDTR. Lalu ada rencana tata ruang wilayah kabupaten. Lalu ada RT/RW provinsi, ada juga RTR nasional. Ya. Itu aja sudah hal yang harus diharmonisasi sehingga kita bisa tahu, oh, bagi wilayah Rebana kita harmonisasikan, maka aturannya harus begini. Gitu ya. Belum lagi soal opportunity atau kesempatan untuk mendapatkan pendanaan, gitu. Itu bukan tidak mudah karena struktur kelembagaan kita yang dikotak-kotakan berdasarkan batas administrasi kewenangannya, gitu ya, membuat akses kita kepada keuangan itu tidak straightforward gitu, tidak lurus gitu ya, tidak langsung gitu. Artinya kalau saya mempunyai proyek jalan gitu di kabupaten, maka apakah boleh ya provinsi ikut-ikutan membangun atau cawe-cawe di kabupaten? Itu adalah sebuah kondisi existing yang harus kita hadapi. Gitu. Nah, maka kuncinya lagi-lagi inovasi. Bagaimana kita bisa bekerja bersama dengan pusat, misalnya di dalam hal proyek strategis nasional, dan secara inovatif membantu pemerintah pusat berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota dan kabupaten sehingga proyek strategis nasionalnya bisa berjalan. Lalu yang selanjutnya, kita harus inovatif di dalam melihat potensi-potensi yang ada di sekeliling kita, di dunia usaha. Banyak sebetulnya energi ataupun sumber daya yang ada di dunia usaha yang sebetulnya bisa kita undang, bisa kita ajak untuk turut membantu pemerintah secara inovatif gitu ya, mendanai beberapa infrastruktur. Nah, kita kenal yang namanya KPBU atau di dalam bahasa Sundanya Public Private Partnership gitu. Nah, ini itu adalah salah satu cara kita melibatkan dunia usaha atau investor, kata kerennya, untuk ikut berpartisipasi. Nah, saya kira ini ya tantangan kita harus dijawab dengan inovasi. Baik. Artinya ketika tadi ya mungkin langsung berkaitan dengan dengan alternatif pembiayaan, total ini berapa anggaran yang dihabiskan dan dibutuhkan tentunya? Jadi
Hari ini setiap kota dan kabupaten mempunyai anggaran masing-masing di dalam mengadakan dan memelihara infrastruktur di wilayah masing-masing. Tetapi secara keseluruhan wilayah metropolitan, kita mendapatkan komitmen dari pemerintah pusat berupa proyek strategis nasional. Total proyek strategis nasional kita ada di wilayah Rebana saja ada 81 proyek ya dalam 10 tahun ke depan. Dan 81 proyek ini nilainya kira-kira 235 triliun. Gede ya, lumayan ya. Tapi ingat, ini 235 triliun ini bukan uang cash yang dihadiahkan kepada kita. Nggak segunung ya. Bukan segunung gitu. Ini adalah kesempatan yang dialokasikan kepada kita, yang harus kita rencanakan dan harus kita usahakan. Ya, nah, jadi setiap tahun kita punya prioritas beberapa proyek yang pemerintah pusat berkomitmen untuk membantu. Support ya. Ya, nah, bentuknya apa? Airport, jalan tol, jalan kereta api, Ranca Ekek sampai ke Subang, ya. Kemudian jalan akses dari Cipali menuju ke mana? Ke Patimban sana. Terus kita butuh 7 kota kabupaten kita itu butuh air yang bagus. Dibangunlah beberapa bendungan-bendungan dan saluran irigasi misalnya ya. Nah, ini yang harus kita kerjakan bersama dengan 7 kota kabupaten dan provinsi agar perencanaannya, implementasinya semua tepat sasaran, tepat waktu, dan yang lebih penting governance-nya benar gitu. Itu yang paling penting. Nah itu dia, karena apalagi kan proyek besar gitu kan, jangan sampai kan ada beberapa, ya karena sekarang lagi rame ya. Ya betul. Lagi rame beberapa hal yang tentunya membuat kepercayaan terhadap pemerintah berkurang. Apalagi kalau investor udah nggak percaya tuh susahnya minta ampun kayaknya. Luar biasa, jadi proyek strategis nasional dan proyek-proyek besar yang sedang kita lakukan merupakan showcase, ya, merupakan sebuah gambaran bagaimana kita bisa memanage proyek dengan baik. Ini semua dilihat oleh investor. Kualitas kita dilihat dari bagaimana kita mampu mengawal ya proyek-proyek besar. Nah, alhamdulillah saya kira Jawa Barat adalah salah satu provinsi, kalau tidak provinsi yang nomor 1 paling baik di dalam dan memanage ini dan memastikan bahwa proyek-proyek besar ini bisa berjalan. Kita di dalam masa Pak Gubernur yang Pak Ridwan Kamil ya berhasil menyelesaikan banyak hal ya. Dimulainya memang sudah lama, tapi mulai selesai ya. Kereta cepat, Cisumdawu, kemudian beroperasinya kembali Kertajati, Patimban selesai ya. Kemudian berapa besar bendungan-bendungan besar ya, Jati Gede, kemudian Cipanas dan seterusnya gitu. Saya kira ini semakin memperlihatkan kepada investor bahwa Jawa Barat ini bisa diandalkan. Nah, kalau kita sudah begitu, maka mudah nih kita membuka kawasan-kawasan baru untuk investor datang karena dia tahu bahwa Jawa Barat welcome. Itu. Baik, tapi Aberi kalau bicara soal investor nih, biar masyarakat juga tahu nih, ini yang tertarget Jawa Barat dari dalam negeri atau luar negeri, dan luar negeri itu kawasan mana biasa atau negara mana? Jadi kalau kita lihat ya dalam semester pertama 2023 ini atau kuartal 1 dan 2 ya, dari data yang didapat oleh Dinas Penanaman Modal, jumlah realisasi investasi di kita itu hampir 50-50. 50% ya, 50% itu domestik, 50% asing. Gitu. Jadi kita itu ya, Jawa Barat itu sangat menarik sebagai tempat berinvestasi. Banyak hal yang menyebabkan ya. Tentunya yang paling utama adalah sumber daya manusianya yang dianggap
skilled workernya dianggap baik ya. Kemudian tentu stabilitas politik, kemudian ease of doing business dan seterusnya. Ya. Nah, ditambah lagi nanti kita membukakan koridor baru yang namanya wilayah Rebana ini gitu. Nah, investor domestik dan asing itu kita bisa bagi dalam 3 kategori. Ya. Yang pertama adalah para investor ya yang ekspansi. Nah, ini adalah teman-teman industri yang ada di mana di Jabotabek ya, di koridor Cikarang Bekasi yang bisnisnya maju, dia ekspansi. Nah, maka wilayah koridor metropolitan Rebana ini menjadi alternatif yang paling baik ya. Alternatif selanjutnya. Yang kedua, ya, investor ini terbagi dalam kedua adalah foreign investor, direct foreign investor, penanaman modal asing yang tembak langsung. Nah, ini adalah opportunity bagi kita. Ya. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, maka peringkat pertama adalah China, Singapura, gitu, Korea Selatan, dan Jepang. Gitu. Jadi kita harus fokus untuk melihat pangsa investor dari negara-negara Asia tersebut. Gitu. Nah, kelompok ketiga adalah kelompok relokasi. Nah, relokasi ini adalah para investor, pengusaha, bisnis yang hari ini sudah berbisnis di wilayah kita. Biasanya ada di Bandung, di kawasan Cekungan Bandung, Sukabumi dan sebagainya, yang karena tempat yang lebih kompetitif, lebih rapih, lebih baik, lebih terjamin listriknya dan sebagainya, mereka merelokasi bisnisnya gitu ya. Jadi ke wilayah Rebana ini. Jadi 3 karakter investor inilah yang saya kira mendominasi ya masa depan Rebana ini. Gitu. Baik. Lalu pertanyaan pasti dari masyarakat dan juga mungkin yang di luar Rebana ya. Pak, wilayah saya ada rencana nggak gitu kan untuk tadi ya dikelola dengan lebih dimaksimalkan lah. Wilayahnya siapa nih? Contoh Ciamis. I see. Contoh ya Pangandaran sudah tuh mungkin ada tadi ya membuka kunci kira-kira ini potensi kayaknya belum dikelola dengan baik. Nah, kira-kira sudah ada rencana lain dari Pak Gubernur walaupun udah mau beres ya. Saya kira sangat ada ya. Kita didukung oleh Perpres 87 tahun 2021 yang mengamanatkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun wilayah Rebana, 7 kota kabupaten dan Jabar Selatan. Nah, kita juga harus yakin bahwa aksesibilitas ya dan mobilitas itu akan sangat mempengaruhi keterbukaan dan majunya sebuah wilayah. Jadi yang hari ini sudah kita capai dan sedang kita kembangkan adalah pintu-pintu utamanya. Hari ini koridor ini sudah tersambung dengan global, dengan dunia, ya, melalui Kertajati dan Patimban. Selanjutnya akan dibangun konektivitas menuju ke selatan, ya, dan tentunya nanti di selatan kan hari ini ada mulai dilakukan proyek tol ke Cigatas dan seterusnya ke Jawa Tengah. Nah, ini memastikan bahwa trickle effect maupun multiplier effect dari sebuah denyut ekonomi yang besar itu akan mengikuti koridor transportasi utamanya, gitu. Jadi saya kira koridor selatan itu akan hidup dan tumbuh lebih cepat dengan berfungsinya infrastruktur dunia ini. Ya. Kertajati bukan airport Bandung. Kertajati ini airport Jawa Barat. Kalau kita lihat di sekitarnya, maka kalau kita lihat dengan seksama ya, airport Kertajati, catchment areanya itu sampai ke selatan ya. Jadi hari ini tiba-tiba nih teman-teman di Ciamis, di Banjar, di Tasikmalaya sudah punya airport internasional lagi, bisa langsung ke seluruh dunia. Namanya Kertajati gitu. Catchment area dari Kertajati ini 20-23 juta. Nah, ini yang saya kira
perlu kita pahami. Nah, jadi ya betul, Jabar Selatan merupakan bagian inherent dari bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ini gitu. Betul, artinya ada juga ya poin-poin ke sana juga ya. Tapi ini kan tahun politik ya. Ya. Jelang masa berakhirnya jabatan. Tadi ABRI sudah menyampaikan ya banyak lah gambaran terkait dengan dengan perencanaan, mungkin menggali potensi di wilayah gitu kan. Nah, pertanyaannya ketika ganti gubernur, ganti kebijakan juga nggak? Itu sih yang mungkin jadi pertanyaan dari masyarakat ya. Saya kira legacy yang ditinggalkan oleh Pak Gubernur ya, bentuknya bukan proyek, tapi legasinya adalah sebuah tata cara kerja, sebuah budaya berpikir baru dan budaya merencana baru, sekaligus budaya implementasi baru gitu. Hari ini kita disiapkan embrio perkotaan yang harus akan hidup 30, 50 sampai 100 tahun ke depan. Nah, justru ini yang harus kita fokuskan gitu ya, bahwa kita sekarang sudah diberikan dasar-dasar penting berupa produk rencana, kebijakan politik, ya, infrastruktur untuk membangun peradaban baru 50 tahun ke depan. Jadi saya kira di luar dari kebijakan-kebijakan ansih yang sifatnya pergub atau keputusan-keputusan gitu ya, saya kira kita sudah ditinggalkan dengan sebuah legacy yang harusnya bisa terus berjalan siapapun pemimpinnya gitu. Betul. Nah, kita tunggu saja. Tapi ini sebagai pakar gitu kan, sebagai sahabat juga. Ini sebagai itu aja lah. Menginginkan Pak Gubernur kemana nih arahnya nih? Karena kan terakhir Maci udah ngasih restu ke Jakarta kan. Dari sahabat sendiri, dari orang terdekat lah. Saya kira kita hari ini mempunyai kesempatan untuk mengikuti dan merasakan salah satu putra terbaik Jawa Barat berkiprah ya. Nah, jadi sebagai sahabat saya melihat sebetulnya Pak Gub bisa kemana aja. Kenapa? 5 tahun jadi wali kota sama 5 tahun menjadi gubernur provinsi terbesar di Indonesia. Dengan berbagai kompleksitasnya. Ditambah lagi dengan saya kira personalnya ya, modal personalnya membuat dia pemimpin yang cukup universal ya. Saya kira kalau sudah wali kota, sudah pernah gubernur, berhasil relatif, saya kira ya legasinya itu banyak yang bisa kita rasakan gitu. Saya kira menurut saya sih kemana aja kiprahnya pasti positif. Nah, maunya kemana ya? Maunya saya kira Provinsi Jawa Barat akan sangat melejit ya kalau Pak Gub memimpin kita 10 tahun ya. Kan biasanya kalau 10 tahun ini kan bagus ya. Tetapi Indonesia dipimpin 5 tahun juga melejit juga, gitu. Indonesia dipimpin 5 tahun juga melejit. Udah tahu kan arahnya kemana? Baik, mungkin terakhir nih. Kalau Jakarta ya. Nah, kalau Jakarta gimana nih? Kalau Jakarta, saya udah bilang nih sama Pak Gub ya. Kalau Jakarta, bagi seorang teknokrat unggul ya, canggih seperti Pak Gub ya dengan backgroundnya, saya kira kalau Jakarta mah natural gitu, gitu ya. Ada di dalam diri beliau ya, natural lah itu ya. Tapi yang seru kalau membawa pengalaman 50 juta ke 270 juta. Nah ya. Itu. Keren. Itu tiap intens yang ngobrol gitu ya? Kenapa? Intens ya? Enggak ya? Enggak, saya kira Kang Emil punya sebuah Kang Emil itu kan kontemplatif ya, saya kira, dan itu karakter seorang pemimpin ya, saya kira mempunyai pandangan yang filosofis dan mendalam gitu, dan kita
kita ini ya, para orang-orang yang menerjemahkan apa yang disampaikan para leader itu, sebetulnya harus adaptif aja gitu ya, harus adaptif. Baik. Nah, dan juga mungkin karena tadi saya udah nanya ke Aberni ya sebagai sahabat juga partner lah dalam membangun Jawa Barat juga, dan sekarang diberikan amanah untuk menjadi kepala Badan Pengelola Metropolitan Rebana. Anda pun ya sebagai warga Jawa Barat ini ya, menginginkan nggak Kang Emil tetap di sini ke Jakarta atau ke tadi yang lebih tinggi gitu ya? Mangga Anda bisa tulis di kolom komentar. Tapi mungkin terakhir nih pesan untuk warga Jawa Barat, untuk warga Jawa Barat lah, terutama tadi ya di wilayah Rebana. Ya, saya kira ya bagi warga Jawa Barat, bagi teman-teman sekalian ya, kita sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa beberapa dekade ini, dan Jawa Barat bertumbuh begitu cepat di koridor Bekasi-Cikarang. Bekasi-Cikarang hari ini mendominasi investasi dan bisnis di Indonesia. Hampir 60% ekspor Indonesia itu berasal dari Bekasi-Cikarang ya. Namun pertumbuhan itu tidak tanpa masalah gitu. Karena banyak keterlanjuran yang terjadi di situ, di koridor tersebut, perumahan buruh, polusi, harga logistik kita semakin tinggi. Nah, maka harusnya kita sudah mulai berhenti mengamini keterlanjuran dan harus mulai merencanakan peradaban kita masa depan secara terencana, by design, tidak lagi keterlanjuran gitu. Nah, inilah saya kira teman-teman ini merupakan kesempatan, karena kalau kita lihat koridor selanjutnya adalah ya ini 13 kota baru yang sedang kita coba arahkan ini, dan ini mudah-mudahan bisa dilihat oleh teman-teman ya sebagai sebuah peluang ya, karena Jawa Barat akan tetap menjadi destinasi investasi nomor 1 ya, akan tetap menjadi talent pool dari skilled worker yang bagus dan kelas premium lah kalau di Indonesia gitu. Jadi saya kira opportunity-nya ada di Jawa Barat, tinggal bagaimana kita mengisi opportunity ini. Yuk kita manfaatkan, yuk kita lebih semangat lagi ya, lebih optimis lagi untuk tadi terus meningkatkan potensi-potensi yang ada di Jawa Barat, dan juga tentunya hasilnya akan dirasakan juga oleh warga Jawa Barat seperti itu ya Aberni. Terima kasih Aberni sudah berbincang di podcast PRFM, catatan PRFM edisi Jabar Juara. Semoga kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Soalnya asik nih ngomongin soal pendanaan, infrastruktur gitu dan sebagainya. Semoga banyak hal-hal yang akan dicoba hadirkan lagi, dan juga kita tunggu nih progresnya nanti seperti apa ya. Bisa 7 hari 7 malam itu. 7 hari 7 malam ya, tentunya bakal panjang pokoknya pendengar PR dan juga warga Jawa Barat ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan juga menambah informasi beragam tentunya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan tentunya saya Mang Ewok dan juga Aberni dari Jabar Comment Center untuk Anda kembali ke ini kayak siaran ya jatuhnya ya. Semoga Anda selalu sehat dan juga optimis tentunya, dan sampai jumpa. Haturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.